Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab dan akan merenungkannya. Tetapi sebelumnya kita meminta petunjuk daripada Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan untuk memahami kebenaran firman ini. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, dalam suasana sukacita dan gembira, kami menyatu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan dalam perayaan Natal Yesus Kristus yang pertama di tahun 2022 ini. Dan saat ini ya Tuhan Allah, kami rindu untuk mau menghayati makna kedatangan Sang Juru Selamat melalui kelahirannya ke dalam dunia yang membawa selamat dan kedamaian bagi orang-orang yang mengaku percaya kepadanya dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui hikmat yang Kau beri bagi kami, maka kami percaya kami dapat memaknai akan arti Natal yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Maka terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Juru Selamat, Pembawa damai, yang memberi sukacita surgawi bagi kami. Kami telah siap untuk membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon, kami berdoa. Amin. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu pembacaan yang pertama dalam kitab Perjanjian Lama. Pembacaan yang kedua surat-surat Titus 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14 oleh seorang penatua. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Iya. Demikian pembacaan surat-surat dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Dan mari kita membuka Alkitab dalam kitab Injil-Injil yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Terlebih dalam perayaan Natal yang pertama ini. Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Perikop ini diberikan judul Kelahiran Yesus Kristus. Bunyi firman Tuhan begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti
Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat Natal bagi torang semua. Tentunya sukacita dan damai sejahtera sedang torang semua alami saat ini, karena seluruh umat Kristen di seluruh dunia sedang merayakan hari Natal. Merayakan dan meyakini bahwa benar Tuhan kita pernah lahir di kandang Bethlehem, yang selanjutnya mengerjakan selamat untuk semua yang percaya dan taat kepadanya. Ya, kalau ditanyakan kepada kita sekalian, apa makna Natal untuk kita tahun ini, di tahun 2022? Ya, jawabannya yang akan muncul pasti beragam. Pasti beragam. Ketika ditanyakan kepada seorang anak sekolah minggu, kemungkinan terbesar ia akan menjawab bahwa Natal tahun ini kesempatan untuk memperoleh baju baru, sepatu baru, dan lain sebagainya. Ia juga bisa menjawab bahwa Natal dapat menjadi tempat berkumpul bersama sanak saudara, baku pasiar, makan cookies, minum Coca-Cola, Sprite, dan lain-lain. Nah, ketika pertanyaan ini dialamatkan kepada seorang pelayan khusus, tentu saja jawaban yang akan muncul berbeda, pasti berbeda. Natal adalah kesibukan pelayanan yang padat dan menumpuk. Belum lagi harus mengurus berbagai pelayanan, membeli dan kemudian membagikan bingkisan Natal kepada anggota jemaat di kolom, dan lain sebagainya. Nah, selain kedua contoh yang telah disampaikan tadi, ada juga berbagai pengalaman dan pemahaman tentang Natal yang bisa saja berbeda berdasarkan konteksnya. Secara umum dan global, saudara-saudara, Natal dapat disimpulkan sebagai pengulangan tradisi. Pengulangan tradisi, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Nah, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, yakni informasi, suatu tradisi itu pasti punah. Suatu tradisi itu pasti punah. Nah, mengapa dikatakan demikian? Apakah Natal itu sekedar pengulangan tradisi semata? Tidakkah itu terlalu mengerdilkan esensi Natal yang sesungguhnya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, perayaan Natal Yesus Kristus selalu diwarnai dengan kegembiraan dan sukacita. Seluruh umat Kristen merayakannya. Karena perayaan ini memiliki makna iman yang dalam dan tidak sekedar luapan kegembiraan semata. Pembacaan Alkitab kita di hari Natal pertama ini menceritakan kelahiran Yesus Kristus sebagai rencana Allah bagi penyelamatan umat manusia, di mana Maria yang bertunangan dengan Yusuf mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, pernyataan ini tidak bermaksud mengajarkan anak-anak muda untuk melegalkan atau membenarkan seks bebas sebelum pernikahan. Sebab catatan akhir bacaan ini menjelaskan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Melainkan apa? Melainkan untuk memperlihatkan kuasa Allah yang bekerja.
Nah, saudara-saudara, Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, mengandung sebelum menikah tentu merupakan suatu beban, Kang, merupakan beban pergumulan yang berat. Apa kata dunia? Oh, sebelum menikah tetapi so apa? So mengandung, Kang. Apa kata dunia? Nah, sanggupkah Maria menerima cemoohan daripada masyarakat pada waktu itu? Ketika Yusuf suaminya atau sama dengan tunangan, Ketua Pendeta Raymond, Kang, Ketua Pendeta Raymond, seberapa kali jelaskan kepada kita semua pada waktu yang lalu hubungan Yusuf dan juga Maria, Kang. Intinya pada zaman itu pasangan yang sudah bertunangan sama dengan suami istri. Jadi sama dengan suami istri. Jadi status pertunangan pada waktu itu adalah ikatan resmi atau ikatan resmi. Tapi belum dapat berhubungan seperti suami istri. Artinya belum diperbolehkan untuk melakukan hubungan seks. Ada sanksinya kalau orang sampai melakukan hal itu. Dan hanya perceraian yang dapat memutuskan hubungan tersebut. Nah, sanggupkah Maria? Ketika Yusuf, seorang yang tulus hati, berkeinginan menceraikan Maria dengan diam-diam. Keinginan menceraikan Maria karena Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya atau tunangannya itu. Secara manusiawi hal ini memang wajar, kata Kang. Kalau Yusuf tidak mau bertanggung jawab sebab karena dalam hal ini Maria mengandung bukan karena DP perbuatan, bukan karena perbuatannya. Nah, perlakuan Yusuf ini karena ia tidak mengerti bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus bukan oleh perbuatan manusia. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dari sinilah makna ilahinya kita renungkan. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf, sewaktu dia mempertimbangkan maksudnya. Nah, mimpi dalam konotasi ini adalah jalan menerima bimbingan. Dan bukan cara tepat meramalkan masa depan dan mencari keberuntungan supaya menang lotre atau togel. Bukan seperti itu. Nah, Yusuf menjadi bapa bagi Yesus. Ini merujuk pada penggenapan nubuat. Nubuat Nabi dalam perjanjian lama. Juru selamat lahir dari keturunan Daud. Itulah legalitas hukum. Dan hal yang pertama yang harus dilakukan oleh Yusuf adalah menyingkirkan ketakutan yang dirasakan dalam dirinya. Nah, ini berkaitan dengan konsekuensi dan perasaannya sebagai sosok pemuda yang tulus, sebagai sosok seorang pemuda yang polos. Ia rela melakukannya karena apa? Karena DP ketaatan. Karena ketaatannya kepada siapa? Kalau bukan kepada Allah. Nah, tentunya ketaatan Maria dan Yusuf dalam hal ini menjadi model hidup bagi setiap orang sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Bentuk ketaatan ini lahir dari keyakinan bahwa kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Nah, ada dua kali ditegaskan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, penekanan ini menyatakan pekerjaan Allah. Karena itu ia dinamai Yesus, dalam bahasa Ibrani Yesua, Tuhan menyelamatkan. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus adalah hadiah terbaik Allah bagi orang manusia. Ialah juru selamat bagi dunia. Kelahirannya bukti kesetiaan Allah bagi manusia. Nah, semua orang tentunya membutuhkan keselamatan dari Tuhan yang melepaskan mereka dari cengkraman kuasa dosa yang membinasakan. Nah, dosa ini adalah merupakan musuh terbesar umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, perayaan Natal Yesus Kristus dirayakan sebagai perwujudan kegembiraan umat manusia atas anugerah Allah melalui kelahiran daripada Yesus Kristus. Namun amat disayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan ini memang telah bergeser dari makna rohaninya kepada implikasi praktis yang mengumbar kegembiraan dan pesta pora. Perayaan Natal kita menjadi perayaan sekuler
dengan simbol rohani, kandang hewan, kemudian palungan, lampin pusang, hanya sekedar simbol belaka atau torang. Orang Manado bilang cuma prong, toh? Cuma daprong, dan maknanya tidak menyentuh realitas perayaan kita. Kita menjadikan perayaan ini berpusat pada orang pediri sendiri dan bukan pada Tuhan. Cuma pada orang pediri sendiri. Nah, pemaknaan tentang kasih Allah, ketaatan, kerendahan hati, dan kesederhanaan hanya sebatas orang bilang khotbah saja. Sebab hal ini tidak atau telah berubah menjadi perayaan bergengsi yang menunjukkan kehebatan orang. Nah, orang rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk perayaan ini. Semoga torang Kang, semoga torang pejemaat nyanda ada yang begitu. Baru DP diri sendiri, ini baru DP diri sendiri. Baru DP diri sendiri mengeluarkan jutaan rupiah. Ya. Ada tuh orang di saat Natal, sudah semua pergi salon, toh? Pergi di salon, cat rambut, bonding, Kang, atau bikin kriwil-kriwil lah. Pokoknya model-model lah tuh rambut, Kang. Toh? Berapa duit keluar? Toh? Belum lagi dia mau rias DP muka, toh? Mau rias DP muka, mau sulam alis, Kang. Baru tanam apa? Tanam bulu mata, toh? Tanam bulu mata, baru gigi pasang, dorang bilang behel gigi ke apa DP, nintau le. Pokoknya seperti itu, toh? Berapa duit? Belum lagi kalau dia mau beli baju, baju memang baju-baju yang apa DP nama? Yang bermerek. Ya, pendeta cuma tahu dragon, nggak tahu itu lain-lain itu yang lebih dari dragon, barangkali ada 7 jutaan rupiah toh, jutaan rupiah. Dragon saja itu coba bunyi juta, Kang. Apalagi itu yang lebih dari itu DP merek, toh. Ada yang lebih mahal. Belum DP sepatu Everbest, 10 juta itu barangkali kurang, toh. Cuma for apa? Cuma for mau pakai Natal, datang di gereja. Cuma for mau pakai Natal. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, itu baru for DP diri sendiri, rela mengeluarkan jutaan rupiah. Serta datang di ibadah Natal, bawa persembahan di apa orang bilang, di sompoi kasih 5.000 rupiah. Di kota persembahan 10.000 rupiah. Sementara orang satu keluarga ada pakai lebih dari 10 juta. Bukannya tidak ada di sini. Ini jemaat yang ada di sana, bukan di sini. Oh? Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti itu. Orang mengeluarkan jutaan rupiah untuk membeli baju, sepatu, mengecat rambut, membeli apa? Membeli hiasan Natal, mebel, gorden, semua serba baru. Toh? Minuman, makanan, daripada menyisikan dana untuk mengambil bagian dalam rencana penyelamatan Allah bagi dunia, seperti membantu orang-orang yang miskin, terpinggirkan, dan juga mereka yang terkurung dalam dosa. Kalaupun ada, porsinya hanya apa orang bilang, sebagian kecil, toh porsinya hanya sebagian kecil, bahkan mungkin sisa dari uang belanja dan pesta kita. Nah, itu pun sering hanya dari kita untuk kita. Tidak pernah atau barangkali sedikit saja dari kita untuk orang lain yang belum tersentuh oleh kasih kemurahan Tuhan yang menyelamatkan. Nah, perayaan ini saudara-saudara menjadi ajang bergengsi untuk memamerkan gaya hidup konsumtif kita, dan tidak lagi memancarkan itu kekudusan, ketaatan kita kepada Tuhan dan kesederhanaan hidup. Kita telah merayakan ibadah menyambut Natal pada kemarin hari, toh? Namun tidak menyentuh keberimanan kita. Dosa-dosa tahunan makin bertambah, bukan berkurang, bertambah dosa-dosa tahunan. Apa yang salah, saudara-saudara? Tentu bukan Natal Yesus, tapi cara kita yang keliru, cara yang keliru. Image kita tentang Natal identik dengan pesta, bahkan menjamurnya pengguna kartu kredit, tukang babon tidak pernah habis. Oh,
Daya beli masyarakat kian meningkat, dan tuntutan keinginan itu makin tinggi. Nah, kalau kita terbiasa menggunakan kartu kredit, orang bilang gesek dan gesek, maka bukan sukacita yang akan orang rasakan, melainkan sepanjang tahun hidup kita akan tergesek-gesek. Baru terima gaji, langsung apa? Bayar utang. Toh? Langsung bayar utang. Nah, saudara-saudara, hidup seperti ini membawa diri dalam tekanan, membawa diri dalam cobaan. Kita perlu merubah pola pikir kita dalam merayakan Natal. Rencana Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa dan bukan untuk menghadirkan dosa-dosa yang baru dalam konteks sekali setahun kuat, atau kalau ada tada, kalau habis haga. Oh, ada yang begitu toh. Kalau ada tada, maka kalau habis haga aja. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, nama Immanuel berarti Allah menyertai kita. Diberikan mereka kepada Yesus. Allah hadir senantiasa dalam diri anaknya untuk berada bersama kita. Allah ada untuk kita. Dia bukan hanya kado Allah di hari Natal, melainkan hadiah sepanjang hidup kita. Allah yang menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan juga dalam suasana apapun. Allah memberikan kita Yesus sebagai perwujudan penyertaannya yang tidak berkesudahan. Selalu setia mendampingi orang, siang malam, suka duka, bahkan juga sehat ataupun sakit, dia tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah kita harus bersyukur, kita harus bersorak-sorak bagi Tuhan. Kesukacitaan kita harus menyentuh realitas hidup kita setiap hari, dan bukan atau kepada setiap orang yang kita jumpai. Jadi bukan cuma 4 orang, tetapi juga untuk siapa saja yang kita jumpai. Orangnya tidak perlu jadi center class. Kita tidak perlu menjadi center class tahunan. Kita tidak perlu menjadi ODN, orang dermawan Natal. Mama dan Papa Ani, apa orang bilang? Doi Natal. Mama dan Papa Ani kalau Natal kasih doi Natal. Jadi kita orang kasih istilah Mama dan Papa Ani donat. Oh? Kita tidak perlu menjadi seperti itu. Tapi kita perlu menghadirkan kehendak Kristus di sepanjang waktu. Di sepanjang waktu. Bukan cuma di saat-saat tertentu, tetapi di sepanjang waktu. Maka dari itu menjadi pertanyaan bagi orang semua, maukah kita melakukannya? Nah, Yusuf dan Maria dalam hal ini mereka menjadi contoh bagi kita. Mereka bersedia memikul tanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Nah, kiranya orang semua, saudara-saudara, orang semua pun mau melakukannya sebagai perwujudan syukur dan rasa terima kasih atas hadiah yang terbaik, yaitu Yesus Kristus Sang Immanuel. Selamat Hari Natal. Amin.